Halo Sis and Bro, kembali ke kanal Kenal Lebih Dekat bersama dengan saya Liza Marili Japri, seorang psikolog klinis dan hipnoterapis. Oke, ini pertanyaan menarik. Saya lahir, grow up dan di Jakarta dan tetap di Jakarta. Kenapa di Jakarta? Jadi ceritanya kenapa tetap di Jakarta terus-terusan itu menarik ya. Jadi I always feel like the ugly duck in the family. Jadi anak kedua dari 3 bersaudara, kakak laki-laki, adik perempuan. Nah, tantangan buat saya adalah my mom is a Chinese. Jadi Chinese yang Chinese banget. Pada saat lahir pun dia masih 3 huruf yang zaman dulu sebelum akhirnya pindah menjadi nama Indonesia. Kemudian menikah dengan ayah saya yang Sumatera. Jadi saya tuh kayak ayah. Profilnya ya, jadi waktu kecil tuh kurus, kulit gelap, sementara kakak sama adik saya itu Chinese, tipikal Chinese lah, mata sipit, putih, kemudian tembem gitu. Nah, kalau kecil, pada saat kecil tentunya ayah tuh kan bekerja, sehingga saya tuh sehari-hari menghabiskan waktu dengan ibu dan kakak dan adik yang memang Chinese banget, yang mengakibatkan semua orang menganggap saya anak pungut atau pembantu di rumah yang kebetulan lagi diajak bareng nih. Bu, ini pembantu di rumah ya, lagi diajak bareng ya, something like that. So, I always feel like kayak ugly duck in the family. Yang mengakibatkan akhirnya kayak melawan dan membangkang sehingga menjadi anak yang paling bandel di keluarga. Yang mengakibatkan buntutnya jadinya saya tidak boleh sama sekali keluar dari Jakarta dan keluar dari rumah orang tua. Jadi kalau kakak saya kuliah itu bisa kos, walaupun masih cuma di Salemba ya, di Fakultas Kedokteran UI. Adik itu di Fakultas Kedokteran Unpad, bisa lebih jauh lagi bahkan keluar kota. Saya itu harus tinggal di rumah karena tidak dipercaya untuk sendirian, karena nanti diasumsikan oleh orang tua saya bisa lebih bandel. Gitu. Nah, karena mungkin, ini berkaitan dengan cerita masa kecil, karena saya selalu merasa like I'm out of place, kayak puzzle ada yang hilang. Jadi I always searching for something. Apa ya? Kenapa ya? Dan saya selalu tertarik pada yang namanya perasaan, pada orang lain, pada isu-isu psikologis itu bahkan dari kecil. Let's say kalau lagi naik bus gitu ya, terus nanti bisa berhenti di halte, saya bisa ngeliat keluar tuh, ih kenapa ya kok dia sedih ya orangnya ya, kayaknya dia ada masalah di rumah deh, terus kenapa ya kok yang itu bisa ketawa ya, itu dari kecil banget. Tadinya saya berpikir karena zaman waktu dulu itu ya psikologi belum terdengar lah, jadi I thought I always gonna work sebagai dokter di rumah sakit. Jadi waktu kecil tuh SD kelas 1, kelas 2 itu tuh udah equip tuh, beli bahan-bahan kedokteran, biologis, otak, bla bla bla. Dan kalau orang nanya, selalu jawabannya gue mau jadi dokter. Ternyata begitu masuk SMP akhir masih oke, tapi begitu SMA itu I hate mathematics so much. Dan saya tuh tipikal orangnya kalau gue udah gak suka gak gue kerjain. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya NEM tuh bisa jomplang. Bahasa Inggris tuh bisa 9,5, matematik tuh 3 di NEM. Kebayang gak ada nilai 3 di raport lo gitu ya. Jadi I know that, gue gak bisa ternyata jadi dokter. But then I love gitu ya kerja di dunia kesehatan. Jadi mau ngapain nih, akhirnya kembali memilih ke psikologi. And itu keputusan terbaik dalam hidup. Karena yang paling mendekati gue untuk bisa explore tentang individu, tentang mental seseorang, tentang bahkan gangguan jiwa. So kembali yang tadi, masuk SMA itu yakin banget, oh iya gue mau psikologi. Dulu tuh si pembangkang Lisa. Jadi sampai ngotot-ngototan sama orang tua. Karena kalau menurut ayah, karena dia akuntan sejati, dia berpikir cara paling gampang untuk orang aman, tentram, damai, dan pasti dapat duit itu lu jadi akuntan aja. Jadi masa masuk akuntansi, tentunya gue gak mau. Nyokap gue, being mom gitu ya, dia merasa tipikal perempuan itu lulus itu ya lu masuk sekolah sekretaris aja. Tentunya ya gue gatel lah, gue mikirkan di kantor hanya urusan ketik, jadi gue gak mau, dan gue mau psikologi tuh sampai berantem tuh. Nah mereka lebih marah lagi dalam tanda kutip ya. I really strongly believe mereka sayang gue, cuman karena ya waktu itu kan mereka hanya pengen yang terbaik. Mereka makin gak yakin gue masuk psikologi karena jawaban gue selalu, nanti kamu mau kerja apa? Ini kita berbicara tahun 90-an dulu ya. Masuk psikologi, lo mau ngapain? Kamu mau kerja apa? Mau kemana? Mau gimana nanti hidup lo? Pokoknya intinya kayak gitu. Dan jawaban gue selalu, setelah lulus nanti gue mau kerja di rumah sakit jiwa. Jadi kebayang gak gimana orang tua gue makin freak out, anak gue mau kerja di rumah sakit jiwa gitu. Nah kenapa? Karena memang itu
paling merasa bisa lebih ngulik-ngulik kejiwaan, lebih. Jadi kalau dulu di S1 tuh seneng banget tuh belajar yang namanya psikologi abnormal, psikologi klinis, psikologi yang kayak gitu-gitu deh. Abnormal itu doyan banget. So I know pasti pilihan yang mau adalah psikologi klinis. Jadi lulus kuliah kan kemudian kalau psikologi itu harus masuk S2 profesi ya untuk mendapatkan gelar ya lu boleh praktek gitu kan psikolognya. Satu-satunya aim gue malah adalah gue harus kerja di rumah sakit jiwa Dharma Wangsa, dulu masih namanya RSJ ya, Sis and Bro. Kalau sekarang tuh udah jadi RSK Jiwa, jadi rumah sakit khusus jiwa. Kalau dulu tuh masih RSJ, itu gue langsung aimingnya adalah gue mau kerja di RSJ Dharma Wangsa. RSJ Dharma Wangsa adalah satu-satunya rumah sakit jiwa swasta yang paling ya level 1 lah ceritanya demikian, yang gue ngerasa gue bisa benefit banyak di sana. Jadi gue paksa aja tuh masukin CV segala macam walaupun tidak langsung diterima. Jadi gue lulus 2005, gue sempat kemudian kerja di Siloam Cikarang, kemudian habis itu sekitar 2005 akhir kalau nggak salah, 2006 awal, 2005 akhir berarti dipanggil masuk. Nah ini gue mendobrak lagi karena gini, tanpa bisa kita pungkiri ada yang namanya senioritas dan junioritas. Nah kalau di dunia psikologi dan psikiatri, seniornya adalah psikiater. Jadi ketika mereka memanggil gue, ternyata mereka mau menempatkan gue hanya sebagai psikolog yang ngurus tes bakat dan minat saja. Bukan berarti nggak penting ya. Tapi karena waktu itu gue juga sudah jadi lulus dari mundur sedikit. Pada saat lagi mau lulus S2 psikologi itu, gue berpikir apa bedanya gue dengan psikolog lain kalau gue tidak membekali diri gue dengan keterampilan yang lain ya. Dan pilihan gue adalah pada hipnoterapi. So, saya mengambil sertifikasi yang setara dengan semester pendek D3 lah kurang lebih untuk hipnoterapi tersebut. Jadi bukan hanya sekedar Sabtu Minggu ngambil pelatihan langsung dapat sertifikasi hipnoterapi slow gitu, enggak gitu. Jadi itu 6 bulan dan Sabtu Minggu intens sekali, terus kita harus kirim laporan kasus yang kita ketangani segala macam seperti itu. Nah, jadi saya merasa saya punya banyak bekal. I know what I bring on the table. Jadi ketika mereka bilang, iya kita panggil kamu untuk psikolog bantu kita tes minat bakat, saya langsung mengatakan nggak mau. Gitu. Kalian sudah punya waktu itu ada 3. Mereka sudah punya 3 psikolog di sana dan semuanya tugasnya tes minat bakat. Jadi buat apa kalau saya masuk hanya tes minat bakat? Saya mau masuk ke lahan intervensi. Saya mau terapi, saya mau konseling. Dan itu di challenge. Lu bawa apa? Terus saya kasih sertifikat hipnoterapi. Terus saya disuruh presentasi. Saya disuruh menunjukkan apa itu hipnoterapi. Karena buat psikiater nggak penting. Psikolog itu tugasnya hanya urus tes minat bakat. Lu kok berani-berani, anak mana lagi baru lulus. Jadi itu I have to presentasi depan board of director, segerombolan psikiater yang men-challenge. Jadi udah bukan kayak sidang yang hanya berapa pengujian, ini kita berbicara hall besar. Dan gue kekeh waktu itu mengatakan enggak, kalau gue nggak boleh hanya di sekedar tes minat bakat, gue nggak mau. Gue maunya terapi dan konseling. Dan setelah melewati proses yang panjang itu, akhirnya mulai 1 Maret 2006 itu mereka menerima. Itu juga perjuangannya luar biasa karena awal-awalnya nggak ada yang mau ngirim pasien ke gue. Karena buat mereka tetap ya udah gitu, ini urusan psikiater, kasih obat aja selesai. Ngapain pakai konseling dan terapi. Jadi itu butuh waktu juga, tapi I really believe ya lu coba aja, kerjakan aja yang terbaik. Nanti it speak louder kok, tenang aja. Itu gimana cara bisa terlibat sebenarnya agak lucu dan unik karena gini, ada beberapa hal yang selalu gue hindari dalam hidup. Pertama adalah politik, yang kedua adalah urusan-urusan dengan polisi. Karena I feel like dua dunia itu terlalu complicated deh. Gue tuh orangnya sangat sangat bisa dibilang ya pokoknya ada tek kemudian ada ini tek. Nah jadi kalau misalnya kemudian harus urusan nama yang terlalu lu banyak banget sih topengnya, banyak ini segala macam, ina itu gitu, gue agak-agak malas. Jadi nggak pernah terfikir sama sekali karena selalu mendecline. Karena tawaran pertama ini bukan pernah menjadi saksi ahli itu, tapi saksi ahli seorang sahabat yang udah kenal lama juga gitu. Karena sudah sahabat, jadi oke lah gitu. Nah kemarin jadi pertama kali Roni tiba-tiba telepon WhatsApp,
saya penasihat hukumnya Baradae, saya minta waktu ketemu, itu langsung yang boleh tanya suami saya, itu saya bolak-balik, aduh males banget ya, ketemu nggak ya gitu. Terus dia kontak lagi segala macam, sampai akhirnya kemudian suami saya ngomong, kamu nggak kasihan sama si Baradae? Lihat deh, kalau itu terjadi pada anak kita, apakah lo nggak mau ada yang bantu? Nah, di titik itu saya mulai ngobrol sama, saya kontak Roni balik, saya WhatsApp, saya bilang oke deh, kita ketemu aja dulu. Gue ketemu sama Baradae, waktu itu masih manggilnya Baradae kan, formal. Ketemu terus saya bilang, ya pas ketemu itu karena anak kami itu yang pertama usianya mirip-mirip sama Baradae. Baradae itu kan 23. Ya 23, kemudian anak kita tuh 20 ke 21. Jadi mirip lah. So I was thinking, ih gila juga ya kalau anak gue sial amit-amit ada di posisi itu. Gue pengen ada yang dampingi sih. Tapi tentunya ada beberapa kriteria yang gue ajukan juga ke penasihat hukum. Gue bilang, gue mau jadi saksi ahli dan pendamping dia, tapi gue butuh waktu berproses dengan dia. Jadi nggak bisa, karena tadi awalnya mereka berpikir pekerjaan psikolog itu hanya tinggal ngeliat sekali, abis itu ya besok lu nongol ya jadi saksi ahli, nggak gitu. Gue bilang ada prosesnya, gue harus bolak-balik datang mungkin ke Bareskrim, gue harus lakukan assessment, gue harus lakukan counseling, sehingga gue akan dapat data yang lengkap sekali berkaitan dengan dia. Karena ketika gue harus bersaksi nanti, gue nggak mau hanya sekedar ngomong, ini ada datanya, itu satu. Yang kedua, gue specifically banget gue bilang, dan kalian tidak ada satupun yang bisa mengutak-ngutik hasil data gue. Jadi kalau hasilnya A, ya gue kan sampaikan A, nggak bisa lo twisted jadi B, C, apalagi Z gitu, jauh banget gue bilang. Dan mereka sepakat untuk itu. Jadi itu yang kenapa akhirnya bisa masuk ke kasus Baradae. Sejujurnya karena saya mendampingi suami. Jadi ceritanya, suami itu sudah into politik dari lama, tapi dia selalu belakang layar. Dia dalam segala hal lah, tidak hanya untuk politik ya, dengan sahabatnya, dengan saya sendiri, bahkan dia selalu ada di belakang layar. Dengan anak-anak dia ada di belakang layar, dia nyaman di belakang layar. Sampai pada suatu saat, kayaknya tahun lalu kayaknya ya, 2 tahun lalu apa satu setengah tahun yang lalu, I challenge him actually. Kamu nggak mau mulai depan layar? Kalau lo bisa pilih satu partai politik, lo mau partai politik mana sih gitu? Karena dia into politik dan sering banget ngomongin itu, sering posting tuh segala macam hal berbau politik, atau ngobrol di belakang layar, atau mendorong orang di belakang layar yang kayak gitu. Terus dia langsung dengan sekali helahan napas dia bilang PSI, dia bilang gitu. Oh ya, kenapa PSI? Ya soalnya PSI ini sejujurnya gue tidak pernah mengulik lebih lanjut partai manapun. Ya karena ya itu tadi, I'm not into politik, tapi dia menjabarkan tentang PSI, kemudian dia cerita soalnya PSI itu buat aku gini, soalnya PSI itu ya pokoknya panjang lah, sampai akhirnya kita kemudian mencoba untuk terlibat, ketemu gitu ya, dan akhirnya pada saat ketemu pun I thought juga pertama kali dia suami bilang gitu kan, temenin yuk gue ketemu ini, oh ya udah temenin gitu. Nah akhirnya terus diajak juga, aduh masuk nggak ya segala macam. Nah kemudian makin mengenal PSI, makin merasa bahwa ini wadah yang gimana ya cara menjelaskannya? Ini agak complicated. Gue tuh banyak menggunakan, mungkin karena psikolog juga atau karena memang sudah lama di bidang ini. I love using my feelings, my intuition. Jadi ketemu orang tuh pertama kali suka, nggak suka, ada kerjaan yang intuitively gue ambil atau nggak ambil, suatu kegiatan yang ini harus gue lakukan atau nggak lakukan, itu I count on my intuition banyak sebenarnya, walaupun tentu tetap gue seimbangkan dengan nalar ya, dengan logika. Nah pada saat PSI itu ketemu pertama kali, I got good vibe. Intinya sih demikian, kayak ketemu orang yang lo ketemu teman gimana sih gitu, ketemu teman terus habis itu kayak baik-baik aja, semua oke, feel supported, feel welcome, terus habis itu kita main ke DPP lebih ngerasa welcome lagi, feel like home, dan kemudian above all I can see how my husband so into it juga, jadi ya mari kita mendaftar bersama. Apalagi kemudian yang membuat ketawarannya semakin yakin untuk masuk adalah karena kita sama-sama yuk berbagi di bidang kesehatan mental, mau nggak sis? And of course lah, saya mau banget. Oh tentunya, saya berharap partai ini akan terus berkembang, menjangkau lebih banyak orang, bermanfaat lebih banyak lagi untuk setiap
masyarakat Indonesia siapapun di luar sana dalam bentuk apapun, termasuk aspek-aspek yang perlu untuk diintervensi dan dijangkau, dirangkul juga ya. Contoh misalnya, saya paham bahwa, dan ini di semua partai sepertinya ada ya, pendampingan psikologi wanita dan anak, tapi bagaimana yang bukan wanita dan anak? Bagaimana jika kemudian kita berbicara kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus pelecehan, pokoknya seperti itulah. Tapi masih banyak loh kasus-kasus lainnya seperti depresi, bunuh diri, kemudian habis itu keterbelakangan pola berpikir juga mungkin, itu kan yang juga mungkin bisa kita rangkul bersama, dan saya berharap Partai Solidaritas Indonesia bisa mulai merangkul juga, karena saya seorang psikolog, saya akan melihat dari sisi itu bidang-bidang yang belum terangkul selama ini. Untuk menjadi negara maju, tidak hanya kita perlu untuk memberantas korupsi, tidak hanya juga kita perlu untuk memikirkan kesehatan fisik, kemudian tidak hanya perlu juga memenuhi kebutuhan perekonomian masyarakat, tapi kita sudah perlu juga untuk memikirkan kesehatan mental. Karena bagaimana kita bisa tumbuh berkembang secara kokoh jika mental di dalamnya rapuh. PSI Partaiku.